Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Teman-teman sekalian, kita bertemu lagi di kajian sirah lewat video pendek. Beberapa tema sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan sejarah hidup baginda Rasul SAW. Bagi teman-teman yang ingin melihat video-video sebelumnya, silakan cek di Happy Andi Bastoni channel ya. Dan kita sudah bahas kehidupan baginda Rasul dari kecil, lalu kemudian masa remajanya ya, dimana pada masa remaja adalah masa-masa yang sangat emas dalam dunia pendidikan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengkondisikan sedemikian rupa ya, nabinya dengan berbagai peristiwa ya. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa yang dimaksud dengan pendidikan ini bukan hanya masalah materi yang akan disampaikan, bukan hanya terkait dengan SDM atau tenaga pengajar, tapi juga ekosistem ya, di mana seseorang itu tinggal ya, dia akan berpengaruh pada perkembangan pendidikannya ya. Nah, kita sudah bahas ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menterbiah nabinya sebelum ya, pada usia 40 tahun diangkat menjadi nabi dengan beberapa kemampuan. Ya, pertama adalah kemampuan leadership ya, yaitu dengan cara menggembalakan ternak. Jadi dengan menggembalakan ternak itu secara tidak langsung Allah mendidik nabinya dari aspek leadership ya. Kemudian yang kedua dari sisi entrepreneurship, bagaimana Nabi mengasah kemampuan ini dengan cara ikut serta paman-pamannya berbisnis ke Syam ya, dan puncaknya nanti ketika beliau berkolaborasi dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kita juga sudah bahas bagaimana baginda Rasul didik oleh Allah SWT dengan kondisi bahwa beliau berperan aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dan diantara adalah beliau ikut dalam menyelesaikan sebuah masalah yang kita kenal dengan hilful fudul. Ya. Nah, beberapa video ini teman-teman bisa cek di channel Happy Andi Bastoni sebelumnya. Kita akan bahas ya, aspek berikutnya yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya adalah aspek menanamkan jiwa militer ya, atau tarbiyat askariyah ya, pendidikan militer. Nah, hal ini nampak pada peristiwa yang dikenal dengan Perang Fijar ya. Saat itu usia baginda Rasul sekitar 14 atau 15, atau ada mengatakan sampai usia 20 tahun ya. Karena perang ini sendiri berlangsung sekian tahun namanya ya. Apa itu Perang Fijar? Perang Fijar ini jamaah, Al-Fijar ya, fujur ya. Ini artinya sesuatu yang melampaui batas. Ya, dalam banyak hadis disebutkan al-fujur ya. Al-Quran juga menyebutkan fa innal fujar dan seterusnya ya. Mengapa disebut demikian? Karena peristiwa ini atau perang ini melampaui batas kesepakatan dan ketentuan bangsa Arab pada waktu itu. Pertama ya, mereka melanggar Ashhurul Hurum ya, karena perang ini terjadi pada bulan Hurum ya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ini adalah bulan-bulan yang diharamkan berperang ya, tapi justru perang ini terjadi pada bulan-bulan ini ya. Kemudian yang kedua, ini juga melanggar tanah haram, di mana Makkah waktu itu adalah sepakat sebagai tanah haram, tidak boleh berperang di dalamnya, tetapi terjadi peperangan. Nah, ya, karena itu disebut dengan Harb al-Fijar atau perang Fijar. Apa penyebabnya? Jadi disebutkan ada seorang penguasa Nu'man bin Munzir dari kabilah Al-Hawazin yang tinggal di daerah Hirah. Ini mengirimkan semacam kafilah ya, dagangnya, unta dan seterusnya ke Makkah untuk dijual di pasar Uqal ya, yang berjarak di antara Makkah dan kota Taif. Nah, dia menyerahkan ya, kafilah ini kepada seorang sekutunya, Urwah bin Utbah, pun dari kabilah Hawazin. Ya. Namun seiring dengan waktu, ya, seorang juga tokoh Al-Barrat bin Qais dari kabilah Kinana. Nah, ini masalahnya ya.
tidak senang dengan hal ini dan kemudian mendatangi Urwah bin Utbah dari kabilah Bani Hawazin ini dan kemudian mengatakan, apakah Anda menerima kepercayaan kafilah dagang ini dari Hawazin saja? Kata dia, tidak, saya dari manapun saya terima. Nah ini kemudian menyulut emosi Al-Barrat bin Qais yang merasa bahwa wewenangnya dibatasi. Dan singkat cerita, ya, dendamlah Al-Barrat bin Qais ini dan akhirnya dia ketika Urwah dalam keadaan lalai, lalu kemudian dibunuh. Nah ini pemicu peperangan ya. Akhirnya kabilah Bani Hawazin tidak terima dan kemudian dia bersiap untuk menyerang Bani Kinanah. Nah di mana posisi Quraisy pada waktu itu berada di pihak Kinanah. Maka terjadi peperangan dalam perang yang makan waktu sekian tahun ini. Dan Rasul mengatakan bahwa dirinya ikut serta menyiapkan anak-anak panah ya, untuk para pamannya berperang pada waktu itu, yang dipimpin oleh Harb bin Umayyah ya, yang merupakan ayah dari Abu Sufyan bin Harb ya. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan semacam kondisi untuk melatih jiwa militer dalam diri seorang nabi yang suatu saat juga akan menghadapi kondisi-kondisi perang. Ya. Nah, pelajaran bagi kita hari ini bahwa anak-anak kita, ya, kita harus siapkan jiwa militernya, tarbiyat askariyah, ya. Siapkan bukan untuk perang, bukan, tapi bagaimana kita bisa mengkondisikan fisik mereka dalam keadaan sehat. Karena itu sering sampaikan yang dimaksud dengan olahraga fisik itu adalah dengan fisik. Ya, kita temukan fenomena hari ini bagaimana anak-anak banyak yang olahraganya dengan jempol ya. Jadi main sepak bolanya dengan keypad ya, dengan gadget ya. Gol enggak ya. Jadi yang itu dengan olahraga lah, nendangnya ya nendang dengan kaki ya, dengan tangan. Bila perlu kita masukkan ya, daftarkan anak-anak kita di lembaga-lembaga silat misalnya atau kemudian sejenisnya, sehingga dalam tubuh ya, anak-anak itu ya terbentuk ya, fisik yang kuat, mental yang kuat. Nah, kalau ini yang terjadi ya, kita tidak akan menemukan ada seorang anak yang dibully oleh temannya. Sebab anak yang punya jiwa gentleman ya, anak yang punya jiwa askari ya, dia tidak akan mungkin membuli temannya dan tidak juga mungkin akan ada berani yang membuli dia. Nah, ini penting ya. Nah, ini aspek yang perlu kita tanamkan dalam diri anak kita hari ini, yaitu yang disebut dengan aspek at-tarbiyat askariyah, pendidikan menanamkan ya, jiwa militer dalam diri anak. Kita bertemu lagi dalam seri berikutnya insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.